Shalom jemaat GKI Gayung Sari. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya pada saat ini? Saya percaya kasih setia Tuhan yang menopang di dalam kehidupan kita masing-masing, di tengah keluarga kita, di tengah segala aktivitas kita, di tengah lingkungan kita berada. Tuhan menaungi dengan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, mari kita akan menyiapkan hati. Kita akan bersama-sama masuk di dalam saat teduh sejenak. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Takut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari beban dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Malak mengiringi dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Jemaat yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam doa untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyiapkan hati kami untuk kami bisa menikmati, merasakan, dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, serta kami boleh melakukan dalam hidup setiap hari. Di tengah masa pandemi, biarlah kami semakin memiliki hati yang peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian: bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sekali lagi saya ulangi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, di masa pandemi ini, banyak orang yang sedang menangis. Menangis karena mungkin terpapar virus corona ini. Tetapi juga bisa menangis karena kondisi secara ekonomi, kondisi keluarga, dan sebagainya. Maka itu betapa relevan, betapa tepatnya firman Tuhan ini diserukan untuk mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sudahkah kita ini memiliki hati sebagaimana hati Tuhan Yesus, yaitu menangis dengan mereka yang menangis? Jemaat yang terkasih, tema yang kita renungkan adalah hati yang memiliki kepedulian, hati yang mengasihi, dan kasih itu diwujudkan di dalam sebuah tindakan lebih peduli di masa pandemi. Saya kira bukan kebetulan kalau kita sekarang ini diizinkan oleh Tuhan mengalami kondisi yang sulit, yaitu di masa pandemi ini, dengan peraturan protokol kesehatan yang begitu ketat. Bahkan saat ini kita masih ada di dalam PPKM darurat. Kita menjadi sangat terbatas. Maka itu kondisi yang sulit ini justru menjadi penguji bagi kita. Apakah kita
kita ini hanya berorientasi pada diri sendiri, lebih mempedulikan diri sendiri, atau kita juga mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Maka itu firman Tuhan mengingatkan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Mungkin akan lebih mudah ketika kita melihat orang lain bersukacita karena kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, keberuntungan mereka, lalu kita ikut bersukacita. Namun tidak mudah untuk kita ikut menangis kepada mereka yang juga saat ini sedang menangis. Maka itu biarlah firman Tuhan ini mendorong kita, memberi kepada kita kuasa untuk melakukan, di mana hati Tuhan itu ditaruh di dalam hati kita untuk kita memiliki kepedulian. Jemaat yang terkasih, di sini kata menangis bukan hanya sebatas kita ini mengungkapkan aduh kasihannya, bahkan kita hanya meneteskan air mata karena ikut merasa kasihan. Tetapi ada satu tindakan konkret, ada satu wujud nyata apa yang kita bisa berikan untuk mereka, saudara-saudara kita yang sedang menangis. Bukan hanya di dalam lingkup jemaat, tetapi juga mereka, orang-orang yang di luar jemaat pun, jikalau kita tahu mereka sedang menangis karena sedang membutuhkan sesuatu, biarlah Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk kita melakukan sesuatu, tindakan bentuk kepedulian kita, menangis dengan orang yang menangis. Saya teringat akan kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus mengenai orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini ketika melihat ada seorang yang sedang membutuhkan pertolongan karena dia dirampok, lalu dipukuli, lalu kondisinya setengah mati. Nah, seorang Samaria ini datang. Dia tidak kenal, tidak ada hubungan sahabat atau saudara. Tetapi karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia peduli. Dan apa yang dilakukan? Dia ini sedang dalam perjalanan. Lalu dia berhenti, dia turun dari keledainya, lalu dia menolong. Bukan hanya menolong saja untuk dia ini berdiri, tetapi juga memberikan bantuan. Dia dibawa, orang yang kondisi sekarat ini dibawa ke tempat yang aman. Lalu dia memberikan sejumlah uang kepada pemilik penginapan itu untuk merawat orang yang sedang sekarat ini. Jemaat yang terkasih, tidak ada satu tendensi untuk mencari untung, apalagi untuk pencitraan. Tidak ada. Orang Samaria itu pokoknya melakukan itu. Maka itu yang ditekankan di situ adalah hatinya yang digerakkan oleh belas kasihan. Nah, untuk kita bisa menangis dengan mereka yang menangis, itu harus memiliki hati yang digerakkan dengan belas kasihan. Jemaat yang terkasih, jikalau kita secara pribadi sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dengan mulut kita, lalu di dalam hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Maka jikalau kita saat ini menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu artinya apa? Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, salah satu tanda kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka hati kita itu selalu ada dorongan, ada satu kegerakan untuk peduli, untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, yaitu untuk menangis bersama dengan mereka yang menangis, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di masa pandemi ini,
biarlah menjadi kesempatan di tengah segala keterbatasan kita. Ini menjadi peluang untuk kita ini melakukan firman Tuhan, yaitu memiliki hati yang semakin peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ini tidak bisa melakukan suatu tindakan, yaitu memberikan bantuan, baik itu makanan, minuman, bagi mereka yang sedang membutuhkan karena mereka sedang isolasi mandiri di rumah sehingga tidak boleh keluar rumah, sehingga mereka sangat terbatas untuk bisa memenuhi kebutuhan makan hari-hari yang mereka lalui. Di situ kita bisa memberikan. Kalau kita tidak bisa memberikan, sudahkah kita ini mendoakan mereka di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menyebut mereka di hadapan Tuhan? Itu satu bentuk hati kita ini yang semakin peduli, menangis dengan orang yang menangis. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat peristiwa di Perjanjian Lama, seorang janda miskin, janda di Sarfat. Dia hidup hanya dirinya dengan anaknya perempuan. Dan saat itu ketika Elia datang meminta makanan, apa yang dilakukan? Janda miskin ini di Sarfat ini, dia membuatkan roti untuk Elia. Padahal dia tahu kalau itu dibuatkan dan diberikan untuk Elia, dia tahu bahwa besok dia tidak akan makan lagi karena memang tidak ada. Tepungnya sudah habis, minyak yang dibuli-buli itu juga sudah habis, hanya sekali masak saja. Tetapi karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan, itu menjadi kesempatan di mana janda Sarfat itu melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan itu dinyatakan tepat pada waktunya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, ketika kita ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk peduli, menangis dengan orang yang menangis, menangis dengan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kalau kita ini menunda, kita ini menolak, saya percaya ada rasa tertuduh di dalam hati kita. Kenapa? Karena itu gerakan Roh Kudus. Mungkin kita ini tidak punya makanan yang berlimpah, tetapi pada saat itu Roh Kudus menggerakkan, berikan itu. Jemaat, kalau kita mau memberikan itu, ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Kalau kita mau taat, maka itu mari, ketika kita percaya bahwa Roh Kudus sungguh ada di dalam hati kita, Roh Kudus pun akan menggerakkan, mendorong kita. Orang Samaria digerakkan, janda Sarfat digerakkan, dan zaman ini Roh Kudus juga menggerakkan kita sekalian. Mungkin saudara-saudara kita sedang menangis, biarlah kita boleh menyapa mereka, menyatakan perhatian kita kepada mereka. Kita doakan mereka. Saya bersyukur kalau di antara pelayanan gereja kita ada kepedulian untuk saling mendukung, saling memberi. Tetapi bukan hanya orang-orang tertentu saja. Tuhan menggerakkan setiap kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi pandemi ini sekaligus memang ini menjadi sebuah tantangan, tetapi ini juga sekaligus menjadi sebuah kesempatan di mana kita ini mewujudkan bahwa hidup kita ini bukan karena kekayaan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus. Maka kalau saat ini kita masih sehat, kita dipakai oleh Tuhan untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan. Kalau kita saat ini diberi kelimpahan harta, Tuhan mau supaya kita ini juga boleh memperhatikan mereka yang membutuhkan. Jemaat yang terkasih, justru di masa sulit ini, Tuhan mau memakai setiap kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan. Menangislah dengan orang yang menangis.
Karena disitulah kita merasakan kasih Kristus dinyatakan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Seringkali kita mengalami kekeringan rohani karena kita hanya berpusat pada diri sendiri. Kita berdoa hanya untuk diri sendiri. Pekerjaanku, kesehatanku, keluargaku, semuaku, aku. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita disadarkan kembali. Di tengah masa pandemi, justru kalau kita ini masih ada sebagaimana adanya saat ini, Tuhan mau kita peduli kepada mereka. Menangislah dengan orang yang menangis. Karena tangisan mereka itu sampai kepada Allah. Dan Allah mau mendengarkan dan menolong mereka melalui kita masing-masing. Maka itu biarlah di masa-masa sulit ini menjadi kemudahan bagi kita untuk mempedulikan mereka yang membutuhkan. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kita, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan waktu yang tepat, dengan cara yang benar. Orang-orang yang sedang menangis itu boleh melihat kemuliaan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka boleh mengenal akan kasih di dalam Kristus Yesus. Sebagai penutup, jemaat, saya teringat satu peristiwa yang saya alami di tahun 1986, di mana pada saat itu saya sedang perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Saya setir kendaraan sendiri. Nah, di tengah perjalanan itu, kira-kira sampai di kota Tuban, di pinggiran kota, itu saya berhenti untuk makan roti yang menjadi bekal yang diberikan kepada saya. Nah, ketika saya berhenti, lalu saya mau makan roti itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya itu ada di depan mobil saya. Dia melihat, bukan melihat saya, tetapi melihat roti itu. Wajahnya mulai pucat. Lalu tanpa pikir panjang, saya berikan roti itu. Saya belum makan roti itu, saya berikan kepada laki-laki parubaya itu. Dan orang itu langsung memakannya dengan lahap, tanpa mengucap terima kasih atau apapun. Lalu ketika saya lihat orang itu makan, saya mengambil roti yang satunya untuk saya makan. Karena hanya diberi 2 roti, saudara, tapi cukup besar. Sebelum roti yang kedua ini saya mau makan, orang itu sudah habis. Lalu dia lihat lagi roti yang kedua itu. Dan apa yang saya lakukan? Saya ada dorongan. Ini bapak pasti lapar sekali, karena makannya begitu lahap. Lalu saya berikan roti yang kedua. Dan roti itu juga langsung dimakan. Saudara, pada saat itu, setelah makan, bapak ini wajahnya berubah, lebih cerah. Tanpa banyak ngomong dia pergi. Tetapi pada saat itu, saudara, sekalipun saya tidak jadi makan roti dan saya masih tetap lapar, tetapi hati saya itu bersuka cita. Hati saya ini rasanya lega. Kenapa? Karena saya tahu saya sedang memberi sesuatu yang betul-betul sedang dibutuhkan. Ketika peristiwa itu saya alami, saya tidak pernah menyangka kalau itu menjadi bagian saya menggenapkan, saya melakukan firman Tuhan ini. Menangislah dengan orang yang menangis. Mungkin laki-laki parubaya itu beberapa hari dia menangis karena tidak bisa makan, tetapi pada saat itu dia bisa makan. Sekalipun saya waktu itu mau makan, tetapi saya memberikan roti itu. Sekalipun saya tetap lapar, tetapi hati saya bersuka cita. Dan saya tidak pernah kekurangan. Tuhan juga memberi kekuatan kepada saya, kesehatan sampai hari ini. Puji Tuhan. Jadi dengan kata lain, ketika kita ini di tengah kondisi pandemi, Roh Kudus mau mendorong kita untuk lebih peduli lagi. Maka itu biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, mendorong kita bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, supaya kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak hanya berorientasi pada diri kami sendiri, sekalipun kami memang membutuhkan, tetapi biarlah kami digerakkan oleh Roh Kudus, supaya kami lebih peduli di masa pandemi ini dengan mereka yang sedang membutuhkan. Dan pada saat itulah kami sedang melakukan kebenaran firman-Mu, yaitu menangis dengan mereka yang sedang menangis. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami tidak menjadi orang-orang Kristen yang justru menjadi batu sandungan. Maka itu Bapa, ampuni kami, kuduskanlah kami, teguhkanlah kami untuk kami memiliki hati yang semakin peduli kepada mereka, siapapun, supaya hidup kami ini boleh menjadi saluran berkat yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menghiburkan bagi mereka yang saat ini sedang menangis oleh karena sakit ataupun kondisi ekonomi dan sebagainya. Tolonglah kami ya Bapa. Kami rindu menjadi orang seperti orang Samaria yang baik hati. Kami rindu pada zaman ini menjadi seperti seorang perempuan janda di Sarfat itu, yang bisa menolong Elia sekalipun dalam kondisi yang sangat minim, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan biarlah itu menjadi momen-momen ilahi dalam hidup kami di tengah masa pandemi ini. Bapa, pada saat ini kami bersatu berdoa untuk calon penatua yang telah terpilih. Kiranya Tuhan menyiapkan hati saudara-saudara seiman kami yang akan menjadi penatua. Kiranya Tuhan teguhkan mereka, kuatkan mereka, berikan hati yang semakin peduli di tengah kondisi yang seperti ini, supaya mereka juga boleh memiliki kasih kepada Tuhan yang diwujudkan kepada jemaat untuk dilayani bersama-sama. Kami juga berdoa untuk badan pelayanan yang ada di GKI Gayam Sari ini. Kiranya Tuhan juga siapkan hati mereka ketika mereka harus diteguhkan untuk melayani di tengah komisi-komisi yang ada. Pakailah mereka ya Bapa dengan hikmat-Mu, supaya iman seluruh jemaat-Mu pun di setiap komisi boleh bertumbuh bersama-sama. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan lawa, Tuhan sama, Tuhan sembuhkan. Demikian juga mereka yang sedang mengalami pergumulan, baik di dalam rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, atau apapun. Kiranya Engkau meneguhkan iman mereka,
Sehingga di tengah pergumulan ini mereka tidak menjadi jauh dari Tuhan, tetapi justru semakin mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kedukaan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan yang menghiburkan mereka, supaya melalui duka cita ini mereka boleh tetap memandang Tuhan, bahwa Tuhan mengerjakan pekerjaan yang baik atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, yang kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati para pemimpin bangsa kami, bersama dengan aparat di dalam menangani masa pandemi ini. Dan kami juga berdoa untuk kestabilan keamanan ekonomi di tengah masa pandemi ini boleh tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Maka biarlah kasih setia Tuhan yang meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu, menangis dengan mereka yang menangis. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi, yang menyertai kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kita menjalani sepanjang hari ini di dalam anugerah Tuhan untuk menjadi orang-orang yang semakin peduli di masa pandemi ini. Maka biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.